Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Wildana. Saya dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 11, SMA Negeri 1 Asem Bagus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tugas biologi, yaitu mengenai osifikasi atau pembentukan tulang dan juga persendian. Osifikasi atau pembentukan tulang terbagi menjadi dua bagian atau dua jenis, yaitu osifikasi intramembranosa dan juga osifikasi intrakartilagenosa. Osifikasi intramembranosa memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, osifikasi intramembranosa merupakan pembentukan tulang yang terjadi dengan melibatkan pergantian membran jaringan ikat. Yang kedua, osifikasi intramembranosa merupakan penulangan langsung dan tidak akan terulang kembali selamanya, sehingga osifikasi ini sering disebut sebagai osifikasi primer. Selanjutnya, osifikasi intramembranosa terjadi pada tulang pipi, contohnya pada pembentukan tulang tengkorak atau kranial. Nah, bagaimana untuk prosesnya? Proses osifikasi intramembranosa yaitu osteoblas atau sel pembentuk tulang berpindah ke membran serta menyimpan matriks tulang di sekitarnya. Pada osteoblas yang dikelilingi oleh matriks, maka terbentuk osteosit atau sel tulang dewasa. Dalam hal ini, osteoblas dan osteosit berperan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan remodeling tulang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang osifikasi intrakartilagenosa. Osifikasi intrakartilagenosa memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu melibatkan membran jaringan ikat, selanjutnya melibatkan tulang rawan hialin yang diganti dengan jaringan tulang, dan sebagian besar tulang kerangka dibentuk melalui cara ini. Nah, bagaimana sih proses dari osifikasi intrakartilagenosa? Nah, proses osifikasi dari intrakartilagenosa yaitu berawal dari sel-sel mesenkim yang berdiferensiasi terlebih dahulu menjadi kartilago lalu berubah menjadi jaringan tulang. Nah, ini merupakan jaringan tulang rawan yang lambat laun akan mengeras menjadi tulang sejati. Sedangkan ini merupakan tulang sejati. Kemudian, osteoblas akan aktif membelah dan akan muncul bagian tengah yang disebut daerah awal penulangan atau sentrosifikasi. Lalu, osteoblas akan berubah menjadi osteosit atau tulang keras. Kemudian, osteosit akan tertanam kuat dalam matriks tulang, kemudian terbentuklah tulang sejati yang memiliki sumsum tulang kuning di bagian tengahnya, seperti ini. Lalu, sumsum tulang ini akan terisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya, dan pada saat yang sama, akan terjadi proses pembentukan tulang pada epipis. Dengan demikian, bagian epipis akan bertemu dengan efisis sehingga akan membentuk tulang yang sangat kokoh. Nah, ini merupakan tulang yang kokoh yang bagian atasnya merupakan tulang persendian. Sedangkan ini merupakan tulang keras yang sedang tumbuh.
Tulang yang berongga akan membentuk tulang spons seperti pada di bawah ini. Nah, itu merupakan proses dari osifikasi intrakartilagenosa. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis sendi pada manusia. Adapun jenis-jenis sendi pada manusia, yaitu yang pertama adalah sendi engsel. Ini merupakan contoh dari gambar sendi engsel. Sendi engsel merupakan penghubung antar tulang yang hanya dapat melakukan pergerakan dalam satu arah, yaitu ditekuk atau diluruskan. Sendi engsel di sini terletak pada siku yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Persendian lutut yang menghubungkan tulang paha dengan tulang kaki bawah, serta ruas-ruas jari tangan dan juga kaki. Itu merupakan penjelasan dari sendi engsel. Selanjutnya adalah sendi peluru. Ini merupakan contoh gambar dari sendi peluru. Sendi peluru merupakan penghubung antar tulang dan pergerakannya dapat dilakukan ke segala arah. Sendi peluru ini terdapat pada ruas tulang leher paling atas, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang lengan atas dengan bahu, kemudian sendi panggul yang menghubungkan tulang paha dengan tulang gelang panggul. Ini merupakan penjelasan mengenai sendi peluru. Nah, selanjutnya adalah sendi pelana. Ini merupakan contoh dari sendi pelana. Sendi pelana merupakan sendi yang menghubungkan dua tulang dan memungkinkan untuk dapat bergerak ke dua arah. Sendi pelana ini terdapat pada persendian tulang tumit dan juga tulang kering. Beralih ke penjelasan selanjutnya, yaitu sendi geser. Ini merupakan contoh dari sendi geser. Sendi geser merupakan hubungan antar tulang yang hanya terjadi sedikit pergerakan karena dilakukan dengan gerakan ujung tulang yang satu menggeser ke ujung tulang yang lain. Contoh dari sendi geser terdapat pada tulang hasta dan juga tulang pengumpil. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sendi putar. Ini merupakan contoh dari sendi putar, di mana sendi putar merupakan sendi yang dapat menimbulkan pergerakan antara tulang yang satu mengelilingi tulang yang lain sebagai poros. Sendi putar terletak pada tulang atlas dan juga tulang tengkorak. Nah, itu tadi merupakan penjelasan saya mengenai presentasi dari osifikasi atau pembentukan tulang dan juga persendian. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.